Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya praktik perzinaan memang harus mendapatkan perhatian, apalagi zina yang mengarah pada perzinaan seolah menjadi tren. Bukan saja melalui lokalisasi ataupun dalam hotel, tapi zina yang saat ini dibungkus dengan ragam istilah seperti pacaran yang disertai hubungan seks, cabe-cabean, selingkuh, seks bebas, dan lain-lain. Sepertinya sudah dianggap biasa oleh sebagian kalangan. Bahkan saat ini ada istilah swinger atau tukar pasangan dan pesta seks. Alhasil dari waktu ke waktu zina makin masif. Zina bahkan banyak dilakukan oleh para remaja. Zina pun dikaitkan dengan momentum tertentu seperti Valentine Day, Tahun Baru, Pekan Kondom Nasional, dan lain-lain. Padahal zina adalah dosa besar, bahkan mendekatinya saja haram hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu tindakan keji dan jalan yang amat buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengaitkan dosa zina dengan dosa besar lainnya, yakni syirik dan pembunuhan. Firman-Nya, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertobat." Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Di dunia, pelaku zina layak mendapatkan hukuman berupa hukuman cambuk sekali, 100 kali bagi yang belum pernah menikah sesuai dengan Surat An-Nur ayat 2, dan diasingkan selama setahun. Hadis riwayat Bukhari. Adapun pezina yang sudah menikah dan belum pernah menikah tetapi sering berzina dikenai hukuman rajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Diriwayatkan Rasulullah SAW sedang berada di masjid. Datanglah seorang pria menghadap beliau dan melapor, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW berpaling dari dia, sehingga pria itu mengulangi pengakuannya sampai 4 kali. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah engkau gila?" Pria itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu orang mushan?" Pria itu menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, "Bawalah dia pergi dan rajamlah." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, zina juga bisa mengundang azab bagi masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Jika zina dan riba tersebar luas di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri, yakni azab dari Allah." Hadis Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan bahwa zina dan riba telah menyebar di tengah suatu masyarakat, maka itu akan memancing turunnya azab Allah. Keberkahan akan dicabut dari masyarakat yang seperti itu. Sebaliknya, keburukan dan kerusakan akan terus mendera masyarakat tersebut selama mereka tidak berupaya mencegah penyebaran zina dan riba, sekaligus menghilangkan zina dan riba dari kehidupan masyarakat. Hadis ini juga didukung oleh sejumlah hadis lain yang senada. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Umatku akan terus ada dalam kebaikan selama belum menyebar di tengah mereka anak hasil zina. Jika di tengah mereka menyebar anak hasil zina, maka Allah nyaris meratakan azab atas mereka." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW sebenarnya telah memberikan ultimatum terkait maraknya perzinaan di tengah masyarakat.
Sabdanya, apabila perzinahan sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan, dianggap seperti biasa, maka penyakit mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada zaman nenek moyangnya akan menyebar di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas sudah menjadi kenyataan dengan adanya AIDS, penyakit mematikan saat ini dan belum diketahui obatnya, yang mana nenek moyang dahulu belum pernah mengalaminya, karena AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian menjauhi perbuatan zina karena akan mengakibatkan 4 hal yang merusak, yakni menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah, memutuskan rezeki, mengundang kutukan Allah, dan menyebabkan kekal dalam neraka. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Hadis ini sekaligus membantah pernyataan banyak orang yang sering menyatakan bahwa salah satu penyebab perbuatan zina adalah karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Justru perbuatan zina itulah yang menjerumuskan pelakunya pada kemiskinan, dan jika pun terlihat memiliki harta, itu hanya bersifat semu dan sementara, yang pasti ujungnya akan habis tak terbekas, hartanya tidak berkah. Apabila di akhirat, pezina layak mendapatkan azab yang amat keras di neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 golongan orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah orang tua yang berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Ibnu Abu Ad-Dunya. Diriwayatkan pula dari Rasulullah SAW bahwa pezina akan menyeburkan dirinya dalam azab di akhirat, di dalam sebuah tungku api neraka yang baginya sempit dan bawahnya luas. Bahkan maraknya perzinahan itu merupakan salah satu tanda dekatnya kedatangan hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW, di antara tanda dekatnya kedatangan hari kiamat adalah hilangnya ilmu, menonjolnya kebodohan, merajalelanya miras, dan maraknya zina. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu Islam dengan tegas mengharamkan segala hal yang mendekatkan pada perzinahan, misalnya pacaran dan pergaulan bebas, dan menilai zina sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Adapun bagaimana cara bertobat dan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa zina yang sudah kita lakukan? Yang pertama adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertaubatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah niscaya akan mendengar tangisan serta penyesalan kita selama kita betul-betul menyesal apa yang telah kita perbuat. Perbanyaklah istighfar sembari menangis dan sholat taubat. Dengan demikian Allah akan mengikis dosa-dosa kita akibat zina. Selain itu, istighfar juga akan membuka pintu rezeki kita yang sempit karena pernah berbuat dosa yang hina. Yang kedua, perbanyak solawat dan membaca Al-Quran. Perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi dan bacalah Al-Quran, terutama surat Al-Mulk, setiap hari secara istiqomah. Ucapkan selawat sebanyak-banyaknya, karena keutamaan dari solawat adalah bisa menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Yang ketiga adalah membaca surat Al-Mulk. Amalan lain yang menghapus dosa-dosa dan menyelamatkan kita di alam kubur adalah membaca surat Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa ada surah dalam Al-Mulk yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dosa-dosanya diampuni. Itulah 3 langkah untuk meredam azab dari zina yang merupakan dosa besar yang sangat kecil. Jika kita pernah melakukan dosa zina di masa lampau, tidak ada salahnya untuk segera bertobat saat ini kepada Allah dan melaksanakan 3 amalan itu. Jangan lupa untuk bertekad kuat agar tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia dan akhirat, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.